warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhalana bi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu rabbih kullu amal ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki malam ke-10 Ramadan, di mana kita sudah melewati babak penyisihan ya. Ini yang bertahan nanti ini akan masuk ke final ya. Yang akan mendapatkan yaitu piala dari Allah Subhanahu wa taala, itqum minan nar, yaitu bebas dari api neraka. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah qiyamul lail dan witir rahimakumullah. Di dalam kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak disebutkan. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, itu adalah hadis qudsi. Nabi meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat Jibril. Kalau Al-Qur'an itu dengan perantaraan malaikat Jibril, nah, maka dinamakanlah dia yaitu dengan wahyu. Kalau ini hadis qudsi namanya. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seluruh amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa untuk saya. Kenapa Allah nisbahkan puasa ini kepada dirinya, kepada zat yang maha kuasa? Padahal Allah tidak perlu kepada amal hamba, tidak perlu kepada yaitu kebaikan hamba. Jadi nisbah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama disebutkan oleh yaitu Imam yang pencarah kitab Fathul Bari kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa annahu maqam, yaitu itu adalah merupakan tempat di mana, karena di hadis yang lain taraka carabahu wa syahwatahu li ajli, karena dia meninggalkan makan minum syahwat karena saya. Yang kedua adalah puasa itu adalah rahasia Allah dengan hamba. Kalau orang salat tahu kita, kalau orang pergi haji tahu kemana perginya, kalau bersedekah kelihatan berapa jumlahnya. Kalau orang membaca Al-Quran tahu kita dia memegang Al-Quran. Tetapi puasa ini adalah rahasia Allah dengan hamba. Maka oleh sebab demikian, wa ana ajzi bih, kata Allah, sayalah langsung yang membalas kepada hamba. Jadi antara satu hamba dengan hamba yang lain itu berbeda-beda tingkatan puasanya. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan puasa itu 3 tingkatan katanya. Ada tingkatan awam, hanya menahan lapar dan dahaga sahaja. Kedua yaitu puasa khusus, yang mana dia menjaga dari yang haram, dari memandang pandangan, dari perkataan, dari perbuatan yang sia-sia, dari perkataan yang keji. Karena dalam hadis yang lain, laisa lihajah, tidak perlu saya puasanya seseorang itu, kata Allah, man lam yada qaula zur wa fi'lataha, kalau dia selama berpuasa mulutnya itu enggak berhenti dari perkataan yang keji, berdusta kan, dan lain sebagainya, dan juga perbuatan-perbuatan yang keji, di mana kita terkadang di bulan Ramadan ini ketika melihat sesuatu yang biasa saja itu luar biasa apanya. Misalnya lewat di HP nanti ya kan, itu dibuka ya kan. Inilah media ini luar biasa apa namanya kan, fitnahnya. Terlihatlah di situ, terlihat sekali, subhanallah kan.
Dilihat lagi punya kan. Akhirnya itulah fi'al zur itu apa namanya? Sudah dikira itu perbuatan yang keji kan. Nah, tapi sekali dia astagfirullah kan. Cantiknya itu kan misalnya. Nah, jadi itu adalah jangan sampai itu berkali-kali. Kata Ali itu nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Lihat sekali itu adalah untukmu katanya. Dan yang kedua kali itu adalah dosa. Jadi oleh sebab demikian, jadi Allah membalas pahala puasa ini Allah rahasiakan, ya. Tidak disebutkannya yaitu berapa pahala puasa itu. Sedangkan sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah itu satu kita bersedekah dibalas 700 kali lipat. Tetapi puasa ini Allah tidak menyebutkan yaitu apa namanya itu pahalanya. Aku yang membalas nanti. Yang ada di dalam hadis yang lain, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat Muslim. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh yaitu perkiraan keikhlasan, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa esensinya Allah nisbahkan kepada dirinya? Karena puasa ini adalah rahasia kita dengan Allah. Seseorang misalnya berpuasa, lalu dia begitu sampai ke sungai mandi, dilihat kiri kanan tidak ada orang, ini pas nih. Siapa yang lihat kan? Minum air sampai setengah ya kan? Kenyang. Kemudian pergi ke kamar mandi berwudu, minum lagi sampai 5 kali. Nanti keluar dia pura-pura lemas ya. Kenapa kamu lemas kali? Puasa ini lah lemah kita katanya. Padahal mau besur ya, alah kenyang kan. Sudah kenyang dia minum air kan. Jadi itulah apa namanya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Maka oleh sebab demikian marilah kita senantiasa bermuhasabah dari puasa-puasa kita yang akan datang ini, bagaimana di siang harinya itu kita jaga mulut kita dari berkata bohong, dari berkata yang keji, kemudian dari perbuatan yang keji, kemudian juga dari yaitu tingkah laku yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sediakan sebuah surga yang namanya adalah surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan. Begitu masuk ke dalam surga itu tidak ada lagi terasa lapar, haus, ya kan? Begitu istimewanya. Maka dalam hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ba'adahullah bainan nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan dia dari api neraka 70 tahun. Jadi 70 tahun di akhirat kaum muslimin rahimakumullah ya. Maka oleh sebab demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan rahasia puasa ini adalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkat puasa kita pahalanya sesuai dengan yaitu iman kita, sesuai dengan yaitu kehati-hatian kita, sesuai dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain, man amala amilan fihi riya'an, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, karena untuk memperlihatkan kepada orang lain, Allah campakkan amalnya ke mukanya masing-masing. Mungkin saya udah banyak amal saya yang enggak ikhlas itu dicampakkan Allah. Kalau nampak Bapak Ibu sekalian, mungkin setiap hari kita nampak dicampakkan Allah amal masing-masing ya. Sebulan sekian sekalian. Tapi Allah tutup. Maka begitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala, yaitu menisbahkan wa ana ajzibih, saya yang membalas pahala puasa kepada hamba tersebut. Maka demikianlah yaitu syarah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Lebih kurang mohon maaf. Semoga kita senantiasa mendapatkan puasa yang berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.